Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan Wong Anime di sini dengan video terbaru dari Anime ReZero yang tentunya paling kalian tunggu di channel ini. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan menceritakan tentang profil dari Garfield Incel yang menyebut dirinya sebagai Prisei atau pelindung sensory. Kalian siap? Inilah Garfield Incel. Garfield Incel awalnya adalah pengungsi yang masuk ke Sanctuary saat masih bayi bersama dengan ibunya, Rachia Incel, dan kakaknya, Frederica Bauman. Dia kemudian dititipkan kepada Ryuzo Meyer, sementara ibunya pergi meninggalkan Sanctuary. Ibunya kemudian pergi meninggalkan Sanctuary menggunakan kereta naga, dan diketahui kalau kereta naganya mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang sehingga dianggap kalau ibunya tersebut meninggal selama di Sanctuary. Selama dia tinggal di sana, dia tidak memiliki apapun untuk dilakukan sehingga dia hanya bermain-main dengan kakaknya, membaca buku yang dipasok oleh Roswell, melakukan latihan pertarungan menggunakan perisai ganda di tangannya bersama dengan Frederica, atau menjelajah wilayah Sanctuary. Tidak lama kemudian, Frederica seperti ibunya juga meninggalkan Sanctuary, lalu kemudian bekerja sebagai pelayan di kediaman Roswell. Kebiasaan Garfield membaca buku-buku kepahlawanan dan mitologi-mitologi selama di Sanctuary membuatnya menjadi kutu buku dan menjadi agak cunibyo atau memiliki sindrom kelas 8. Sementara di dunia kita, orang-orang yang mengalami cunibyo terjadi dikarenakan melihat anime, membaca manga, ataupun menonton film-film keren. Garfield menjadi cunibyo dikarenakan cerita-cerita kepahlawanan dan mitologi yang sering dia baca, yang membuatnya dan cara bicaranya susah untuk dimengerti, mengingat dia sering memakai istilah-istilah khusus yang hanya ada di buku kepahlawanan yang dia baca. Suatu hari ketika dia masih anak-anak, dia memasuki areal kuburan penyihir dan tanpa sengaja mengikuti ujian Sanctuary yang membuatnya trauma seumur hidupnya. Ketika mengikuti ujian pertama di Sanctuary, peserta akan dipaksa untuk mengalami kejadian masa lalu paling buruk yang berhubungan dengan penyesalan peserta tersebut di masa lalunya. Dan dia dipaksa untuk melihat kematian ibunya. Hal inilah yang membuat dia menjadi penghalang terbesar Subaru di Sanctuary karena dia menganggap kalau dunia luar sangat berbahaya dan tidak mau kalau para penduduk Sanctuary mengalami apa yang dialami oleh ibunya. Mentalitasnya inilah yang membuat Garfield menjadi halangan terbesar Subaru ketika di Sanctuary. Penjelajahannya di Sanctuary inilah juga yang membuatnya menemukan kalau Ryuzo ternyata adalah klon yang dibuat oleh Echidna. Sehingga karena dia pernah mengikuti ujian, dia mendapatkan posisi sebagai utusan keserakahan dan mendapatkan hak administratif untuk mengatur klon Ryuzo Meyer, walaupun dia tetap menghormati klon-klon pertama Ryuzo dan tetap menganggapnya sebagai orang tua asuhnya. Pada suatu waktu, di masa kecilnya, dia menemukan sebuah buku yang merupakan metode latihan dan pertarungan tangan kosong dari pedang suci pertama Red Astrea berdasarkan sudut pandang orang lain. Dengan sepenuh hati, dia kemudian berlatih sekuat tenaga menggunakan buku tersebut, sehingga dalam beberapa tahun, dia menjadi orang terkuat di Sanctuary dan menamai dirinya sebagai Prisei Sanctuary. Tidak hanya itu, dia juga mempelajari sihir pengobatan juga untuk berjaga-jaga. Tidak seperti kakaknya yang meninggalkan Sanctuary, Garfield merasa bahwa dirinya berkewajiban untuk melindungi penduduk Sanctuary dan membenci keputusan kakaknya yang meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa kali interaksinya dengan Roswell dan pelayan-pelayannya, dia akrab dengan Ram dan bahkan menyukainya dan menganggapnya sebagai gadis yang memiliki karakter kuat. Pada Ak 4 atau Season 2, setelah Subaru berhasil dalam penaklukan Paus Putih dan membunuh Uskup Agung Dosa Kemalasan Betelgeuse, dia berusaha untuk menyusul para penduduk desa Arlam dan Ram yang telah duluan pergi ke Sanctuary sambil membawa kalung batu pyroxene yang diberikan oleh Frederica Bauman. Ketika dia bersama dengan Emilia dan Otto dan mulai memasuki Sanctuary, Emilia pingsan karena reaksi batu tersebut. Dan ketika Subaru ingin membuang batu tersebut dari Emilia, dia berteleportasi ke daerah hutan dan berjalan masuk ke makam Echidna. Sehingga kemudian dia bertemu dengan penyihir keserakahan di kuburannya. Subaru lalu keluar dari dunia mimpi Echidna dan berjalan keluar dari area makam. Di luar, dia menemukan bahwa seorang anak berambut pirang dengan luka di wajahnya menunggunya. Dia langsung melempar Subaru yang kaget hingga beberapa belas meter yang kemudian dengan sigap ditangkap oleh Patrashe naga tanahnya.
Ketika Garfield akan melakukan pukulan penghabisan, Subaru langsung menyebutkan nama kakaknya, Frederica, dan bahwa dia adalah pelayannya Roswell dan juga bahwa dia juga membawa Emilia. Garfield yang telah mengerti keadaannya kemudian membawa mereka ke hadapan Roswell. Dan di hadapan Roswell, kemudian Subaru dan Emilia diberitahu bahwa Emilia harus mengikuti ujian untuk membebaskan Sandstorey dari barir penghalang yang telah mengurung tempat tersebut selama 400 tahun. Dan pihak Sandstorey menggunakan penduduk desa Arlam yang mengungsi di sana sebagai sandera. Pada malam harinya, Garfield kemudian bersama dengan Ryuzo Bilma, Ram, Otto, dan Subaru mengantar Emilia kembali ke areal makam supaya Emilia bisa mengikuti ujian. Emilia kemudian memasuki makam dan sama seperti saat Garfield mengikuti ujian pertama kali, makamnya menyala dan ini menunjukkan kalau Emilia memiliki kualifikasi untuk mengikuti makam. Namun kemudian lampu yang menerangi makamnya menjadi padam setelah Emilia memasuki makam, yang mana hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Garfield, Subaru menyadari ada yang salah dan langsung berlari ke arah makam penyihir. Dan anehnya, lampu makam menyala lagi ketika Subaru masuk. Dan ini menunjukkan kalau Subaru telah mendapatkan kualifikasi dari Echidna. Subaru kemudian tidak sadarkan diri ketika masuk ke makam dan lalu mengikuti ujian pertama dari Echidna. Setelah mengikuti ujian, Subaru kemudian membangunkan Emilia yang terbangun dalam keadaan traumatis. Subaru kemudian menemani Emilia yang keluar sambil menangis, sementara Ram, Otto, dan Garfield merasa khawatir atas apa yang terjadi. Setelah berdiskusi dan melakukan negosiasi, akhirnya Subaru berhasil meyakinkan Garfield dan Ryuzo untuk membawa kembali penduduk Arla. Di perjalanan keluar dari Sandstorey, Garfield meyakinkan Subaru untuk menggantikan Emilia mengikuti ujian, karena kita bisa melihat kalau Emilia mengalami trauma luar biasa. Namun, sebelum Subaru mengikuti ujian tersebut, Subaru dibunuh oleh Elsa di kediaman Roswell. Pada pengulangan selanjutnya, Subaru terbangun kembali di dalam makam. Garfield yang melihat Emilia dan Subaru keluar dari makam melihat mereka dengan lega. Namun, Garfield bersikap waspada terhadap Subaru karena kali ini dia mencium bau penyihir dari tubuh Subaru. Subaru menyangka kalau Garfield akan menerima proposalnya kembali untuk menggantikan Emilia mengikuti ujian. Namun karena Garfield mencium bau penyihir dari tubuh Subaru, dia menolaknya mentah-mentah. Dan hal ini membuatnya bingung karena sebelumnya Garfield yang malah justru menyarankan Subaru untuk mengikuti ujian. Pada pengulangan ini, Subaru kembali terbunuh oleh Elsa. Pada pengulangan selanjutnya, Subaru kembali keluar dari makam bersama Emilia. Namun kali ini bau penyihir dari tubuhnya menjadi lebih menyengat bagi Garfield. Sehingga Garfield menunjukkan sikap waspadanya terhadap Subaru dan bahkan bersikap tidak ramah kepada Subaru. Dia kemudian kembali mendiskusikan kemungkinannya untuk menggantikan Emilia. Namun kali ini, dia mendiskusikannya di hadapan semuanya, tidak face to face dengan Garfield seperti sebelumnya. Dan yang membuat terkejut, justru kali ini malah Emilia yang menolak proposal Subaru. Semalam kemudian, Garfield membawa Subaru ke tengah hutan di mana kloningan Ryuzo lainnya yaitu Ryuzo Shima telah menunggu di sana untuk mendiskusikan kondisi Emilia. Walaupun sebenarnya ini adalah cara Garfield untuk meyakinkan dirinya apakah Subaru anggota sekte penyihir atau bukan. Di sana, Subaru kemudian kembali mengajukan proposal untuk menggantikan Emilia dalam ujian Sandstorey. Kekeras-kepalaan Subaru membuat Garfield dan Ryuzo yakin kalau dia anggota sekte penyihir sehingga dia menjebloskan Subaru ke dalam ruang kosong yang hanya diketahui olehnya dan Ryuzo sambil berpura-pura mencari Subaru yang telah dianggap menghilang. Otto tahu kalau ada yang salah karena malam sebelumnya dia melihat kalau Garfield mengajak Subaru ke tengah hutan sebelum dia menghilang. Tahu kalau Otto mengetahui apa yang terjadi, Garfield kemudian menyuapnya dengan batu permata berharga. Tidak berselang lama, Garfield kemudian mengecek kondisi Subaru di ruangan rahasia tersebut dan dia menemukan kalau Subaru sudah tidak ada di sana. Marah luar biasa, dia kemudian menggunakan penciuman dan pendengarannya yang tajam. Dan tidak lama kemudian, dia menemukan Otto dan Ram menyelamatkan Subaru. Dan ini membuatnya marah luar biasa dan mengekspresikan kemarahannya ini dengan ungkapan Hoshin adalah tenggelamnya Banan. Mengacu pada sejarah di masa lalu di mana Hoshin memberikan ultimatum pada Banan untuk menyerah atau dihancurkan. Mendengar ungkapan ini, Otto dan Ram langsung berancang-ancang melindungi Subaru. Ram kemudian maju duluan menghadapi Garfield, sementara Otto melindungi Subaru sambil mengeluarkan para penduduk Arlam yang bersembunyi di hutan tersebut. Garfield yang diliputi rasa marah kemudian berubah ke wujud hewan buasnya mengingat dia adalah makhluk yang memiliki seperempat darah demi-human di tubuhnya.
Dalam keadaannya yang hampir tidak bisa berpikir karena perubahannya ke bentuk hewan buas, dia membunuh Ram dalam sekali tebas. Garfield yang telah kehilangan akal sehatnya menggunakan insting dan penciumannya untuk menemukan mangsa lainnya. Menggunakan penciumannya tersebut, dia kemudian menemukan Subaru dan Otto dan berusaha membunuh mereka. Namun para penduduk desa Arlam berusaha melindungi mereka dengan tubuh mereka dan batu yang mereka lemparkan. Satu persatu penduduk Arlam terbunuh hingga akhirnya Otto pun terbunuh juga. Subaru kemudian kembali berteleportasi ke tempat lain, sementara para penduduk yang ada di sana bersama dengan Garfield terbunuh oleh kelinci raksasa. Pada pengulangan selanjutnya, Garfield tidak menyangka kalau yang keluar dari makam bukannya Subaru ataupun Emilia, tapi justru malah penyihir kecemburuan. Ram menyelamatkan Garfield dengan menggunakan sihir anginnya dari sana, sementara mereka semua dan para penduduk Sanctuary tertelan oleh kegelapan dari penyihir kecemburuan. Tidak lama kemudian, Subaru keluar dari makam dalam keadaan kebingungan dan penyihir kecemburuan langsung berusaha mendatangi Subaru. Melihat Subaru dalam keadaan bahaya, Garfield menyelamatkannya dan meninju penyihir kecemburuan, lalu membawa Subaru melempati pepohonan menuju ke hutan. Melihat tidak ada jalan lain, Garfield kemudian memanggil belasan klon Lewis Mayer lainnya dan menggunakan mereka sebagai bom mana untuk melawan penyihir kecemburuan, sementara Garfield berubah ke dalam bentuk hewan buasnya. Namun karena penyihir kecemburuan terlalu kuat, dia pun akhirnya terbunuh dan terbelah menjadi dua. Pada pengulangan kali ini, bau penyihir yang dimiliki oleh Subaru ketika dia keluar dari makam semakin menyengat. Namun karena Subaru keluar dalam keadaan menangis, Garfield merasa ada yang salah. Karena ekspresi inilah yang Garfield keluarkan ketika dia pertama kali mengikuti ujian Sanctuary. Jadi dia berusaha bersikap ramah kepada Subaru, walaupun dia masih tetap merasa curiga pada Subaru. Tidak lama berselang, Subaru kemudian pergi ke Roswell Mansion pagi-pagi sekali. Namun kemudian Garfield yang memang mengawasi tingkah laku Subaru mencegatnya dan menyebutkan kalau dia belum pernah melihat neraka sesungguhnya. Subaru yang diancam oleh Garfield kemudian menunjukkan kalau dia telah melihat neraka. Dan ini membuat Garfield ragu karena menurut anggapan Garfield, ini berarti Subaru telah mengikuti ujian Sanctuary sehingga dia membiarkan Subaru pergi. Pada malam harinya, Garfield seperti biasa mengawasi Emilia yang melakukan ujian di dalam makam. Namun hal aneh terjadi karena Subaru yang sebelumnya meninggalkan Sanctuary justru malah keluar dari dalam makam dalam keadaan yang payah dengan lengan jaketnya yang menutupi sebelah matanya. Subaru kemudian mengatakan kepada Garfield bahwa Emilia mengatakan kalau dia mencintai Subaru dan ini tidak akan mungkin terjadi. Mengetahui ada yang salah, Garfield dan Subaru lalu menemui Roswell. Garfield yang marah kepada Roswell menunjukkan sikap permusuhan kepadanya dan Ram langsung berusaha melindungi Roswell. Tanpa disangka, Roswell langsung menusuk Ram dengan tangannya dan menusuk Garfield bersamaan sehingga membuat mereka terjatuh. Garfield yang melihat kalau Ram hampir hilang nyawanya menggunakan sihir penyembuhan pada Ram, namun kemudian Roswell menendang kepala Garfield hingga kepalanya hancur dan dia mati di tempat. Pada pengulangan terakhir di Sanctuary, Subaru yang memiliki banyak rencana untuk dikerjakan meminta bantuan pada Otto teman baiknya untuk mengalihkan perhatian Garfield dari dirinya. Garfield terpancing dengan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh Subaru dan Otto. Dia kemudian mengejar Otto dan akhirnya terjebak dalam jebakan-jebakan yang Otto buat. Detail pertarungannya bisa dilihat di video hikayat Otto si pedagang apes. Setelah berhasil memojokkan Otto dan membuatnya terluka parah, Garfield kemudian dihentikan oleh Ram yang menggunakan sihir angin untuk mengiris tubuhnya. Garfield yang lelah karena jebakan-jebakan Otto sebelumnya hampir saja tidak sadarkan diri ketika terkena sihir tingkat tinggi, sihir berelemen angin yang dikeluarkan oleh Ram. Garfield yang tidak mengerti kenapa Ram membantu Subaru langsung berubah ke mode binatang buasnya menjadi manusia harimau raksasa. Otto kemudian kembali berusaha menghadapi Garfield yang telah berubah menjadi hewan. Menghadapi kematian yang hampir pasti, perkataan Ram justru membuat Otto heran karena menurut Ram, sekarang Garfield lebih mudah dikalahkan. Sebelumnya, Ram telah memberikan petunjuk kepada Otto bagaimana mengalahkan Garfield. Pertama, dengan menonaktifkan kemampuan penciumannya, lalu selanjutnya melakukan serangan-serangan merusak yang cukup besar kepada Garfield sehingga Garfield kehilangan ketenangannya. Dan ini telah Otto lakukan sebelumnya. Dan langkah terakhir yang harus Otto lakukan adalah membuatnya berubah menjadi hewan buas. Dan ini adalah syarat terakhir untuk mengalahkan Garfield menurut Ram. Serbuk bunga makoil yang Otto sebelumnya berikan pada Garfield telah membuat hidungnya non-aktif. Dan dengan perubahannya yang telah menjadi binatang buas,
Sebuk bunga tersebut akan semakin kuat mengganggu penciuman Garfield saat ini. Ram yang telah melakukan pemanasan kemudian menendang hidung Garfield sekuat tenaga. Namun Ram sendiri tidak memiliki stamina yang banyak dalam pertarungan tersebut, hingga dia akhirnya terdesak. Melihat Ram yang dalam keadaan seperti itu, Otto kemudian maju dan berusaha berbicara dengan Garfield menggunakan Divine Protection yang dia miliki. Walaupun menggunakan berkatnya untuk bicara dengan Garfield membuat tenggorokannya sakit. Ram yang melihat Garfield teralihkan perhatiannya langsung melancarkan serangan sihir angin terkuatnya, Elfula, dan mengakhiri pertarungan mereka di hutan. Setelahnya, Ram dan Otto lalu meninggalkan Garfield di hutan tersebut. Garfield yang berdarah-darah kemudian keluar dari hutan ke arah kuburan penyihir dan menemukan Subaru dan Emilia telah berdiri di luar makam. Duel pun terjadi antara Subaru dan Garfield yang telah terprovokasi oleh Emilia yang menyebut Garfield ketakutan, dan terprovokasi oleh Subaru yang telah menanyai Ryuzu dan telah diberitahu oleh Echidna kalau dia ternyata mengikuti ujian. Subaru yang lemah dan Garfield yang payah akhirnya saling memukul satu sama lain hingga darah keluar dari hidung dan mulut mereka. Namun kekuatan Garfield sangat luar biasa. Tidak hanya itu, Divine Blessing of Earth Spirit-nya membuat Garfield kembali bugar seperti sedia kala, membuatnya dengan mudah mampu membuat Subaru babak belur. Melihat Subaru babak belur namun tidak menyerah sedikit pun, Garfield kemudian marah dan berusaha berubah kembali menjadi manusia harimau seperti sebelumnya. Namun Subaru yang telah lama menunggu hal ini lalu menggunakan camak dan membuat Garfield terjebak dalam asap hitam. Subaru kemudian menggunakan kristal pyroxene mentah yang ada di laboratorium tempat Ryuzu disegel dan menggunakannya untuk menusuk Garfield. Kristal tersebut kemudian menyerap mana Garfield dan membuatnya kembali ke wujud manusianya dan terus menyerap mananya hingga dia kelelahan. Subaru kemudian menggunakan tangan tak terlihat yang dia miliki setelah dia membunuh Betelgeuse. Naga tanah milik Subaru kemudian tiba-tiba datang dan menubruk tubuh Garfield, dan serangan Patracia ini mengakhiri pertarungan antara Subaru dan Garfield. Setelah pertarungan dengan Subaru, Garfield sadar akan kelemahannya yang menunjukkan kalau dia adalah katak dalam tempurung. Dia kemudian mengikuti ujian sensory mendahului Emilia setelah kondisi tubuhnya agak meninggal. Di dalam ujian tersebut, dia bertemu lagi dengan Echidna dan melihat kembali kejadian yang menimpa ibunya. Ternyata setelah dia mau melihat kembali kejadian yang menimpa ibunya, dia menyadari bahwa ibunya tidak meninggalkan Frederica dan Garfield karena selama ini Garfield mengira kalau ibunya meninggalkannya karena dia melahirkan dua anak yang memiliki darah demi-human di tubuhnya. Setelah mengikuti ujian dan lulus ujian ini, dia merasakan kelegaan dan ketenangan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Namun dia tidak berniat untuk mengikuti ujian selanjutnya. Setelah ujian ini, dia menghormati Subaru yang walaupun lemah, mampu mengalahkannya dan menyebutnya dengan sebutan kapten. Setelahnya, dia membantu Subaru untuk mengatasi masalah di kediaman Roswell. Dia menggunakan kembali perisai tangan yang dulu dia gunakan untuk bermain-main dengan kakaknya dan melempar Wagpig yang ditunggangi oleh Melipotrot hingga terpental beberapa meter. Setelahnya dia kemudian menghadapi Elsa dan berhasil membunuhnya. Elsa yang dia yakin telah dia bunuh kemudian hidup lagi. Garfield lalu menyadari bahwa Elsa bukan manusia biasa. Melalui buku-buku legenda kepahlawanan, mitologi, dan buku-buku lainnya yang dia baca, dia kemudian tahu kalau Elsa adalah vampire yang merupakan ras demi-human dari daerah utara yang tidak bisa mati. Namun Elsa kemudian mengkoreksi hal tersebut dan menyebutkan kalau dia hanyalah setengah vampire. Mereka pun kemudian bertarung habis-habisan dan setelah 6 kali kematian Elsa berturut-turut, Garfield akhirnya mampu membunuhnya selamanya. Setelah masalah di kediaman Roswell berhasil diselesaikan, dan begitu pula masalah di Sanctuary, dia ikut mengantri bersama Subaru, Petra, Ram, dan Frederica untuk memukuli Roswell dalam dibalik semua ini satu persatu. Dan di antara mereka semua, Garfield memberikan semacam pemukul kayu kepada Subaru supaya pukulannya lebih terasa dan membuat pukulannya lebih keras. Di antara mereka semua, Subaru dan Garfield lah yang paling keras memukul Roswell sehingga Emilia harus menyembuhkan Roswell dan kemudian mereka mengantri memukulinya lagi. Awalnya Garfield marah sekali kepada Roswell dan sangat ingin membunuhnya. Namun Subaru mencegahnya dan mengatakan kalau dia membutuhkan Roswell sebagai penyokong Emilia dalam pemilihan penguasa Lugunica. Garfield akhirnya mengalah dan memberikan syarat kepada Roswell bahwa penduduk Sanctuary yang ingin pergi dari Sanctuary harus dibiayai oleh Roswell kemanapun dia pergi, dan Roswell akhirnya menyetujuinya. Setelah peristiwa ini dia bergabung dengan faksi Emilia dan menjadi kekuatan utama dari faksi Emilia.
Pada Akt 5, Emilia berupaya menginginkan kristal mana tingkat tinggi untuk memperbaharui kontraknya dengan Puck, yang informasi mengenai hal ini hanya diketahui oleh Anastasia Hosin. Semua anggota faksi Emilia kecuali Roswell, Ram, Petra, Rem, dan Frederica kemudian pergi ke kota gerbang air Pristella untuk mengetahui lebih jauh tentang informasi kristal ini. Tak disangka-sangka ternyata mereka bertemu dengan calon kandidat penguasa lainnya. Dan setelah 1 tahun pertemuan mereka di aula kerajaan Lugunica, semua kandidat penguasa kembali bertemu dalam satu ruangan. Setelah pertemuan para kandidat penguasa, Garfield pergi sambil diikuti oleh Mimi, yang juga diikuti oleh Hetaro, adiknya Mimi. Dia lalu bertemu dengan anak kecil yang kemudian mempertemukan dengan keluarganya. Dan di sana dia menemukan kalau ibunya masih hidup namun dalam keadaan hilang ingatan. Di sana ibunya telah memiliki keluarga baru, dan anak kecil yang Garfield temui ternyata adalah salah satu dari anak ibunya. Melihat ibunya hidup dan bahagia walaupun tanpa mengingatnya sedikit pun membuat Garfield senang. Dia kemudian keluar dari rumah tersebut dan berjanji akan kembali lagi ke sana kapan-kapan. Ketika pulang dari keluarga tersebut, terjadilah penyerangan total sekte penyihir atas kota air Pristella, dan Garfield dikepung oleh belasan hingga puluhan anggota sekte penyihir lainnya. Mimi yang ada di sana bersama Garfield mencoba melindungi Garfield hingga akhirnya Mimi terluka parah. Dalam keadaan panik, Garfield berlari sekuat tenaga sambil membawa Mimi yang terluka hingga akhirnya dia berhasil masuk ke tenda yang dihuni oleh Subaru dan beberapa anggota faksi Crash dan faksi Anastasia, dan mereka pun merencanakan serangan pembalasan. Bersama dengan Wilhelm, Subaru, Ricardo, Julius, dan Crash, mereka pun bertarung bersama, namun akhirnya mereka terpisah. Garfield bertarung bersama Wilhelm, sementara Wilhelm harus melawan mayat istrinya yang telah meninggal, Theresia van Astrea, yang adalah pedang suci sebelumnya. Garfield harus melawan Dewa Perang Kurgan yang merupakan jenderal legendaris Kekaisaran Wallachia dari klan Tangan Ganda. Dia berhasil menang melawan Kurgan yang saat itu telah menjadi mayat hidup, sehingga Kurgan tidak bertarung dalam keadaan kekuatan penuh. Walaupun begitu, luka-luka yang dimiliki Garfield akibat pertarungan ini sangatlah parah sehingga dia terpaksa harus tinggal di Pristella untuk menyembuhkan lukanya dan tidak bisa mengikuti rombongan Subaru yang harus pergi ke daerah Augria. Oke semuanya, itulah profil dari Garfield Tinsel, sang pelindung Sanctuary. Kalau kalian ingin melihat video-video yang lain atau mungkin lupa subscribe juga, silahkan untuk klik ikon-ikon berikut ini.